Kadang dia cuma sampai pagar situ saja. Dia tidak agak naik ke atas sedikit. Ya, harus sempurna sampai ke sofanya dan sampai ke marwanya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang syarat yang keenam yaitu sa'i dilakukan di tempat sa'i. Tidak boleh di tempat lain. Sa'i dilakukan di tempat sa'i. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita ingin mengetahui sifat sa'i bagaimana. Setelah sholat 2 rakaat di maqam Ibrahim atau di belakang maqam Ibrahim, kemudian setelah itu dianjurkan untuk kembali ke Hajar Aswad. Setelah sholat ya di belakang maqam Ibrahim, kita dianjurkan untuk kembali ke Hajar Aswad. Dan sebelumnya kita dianjurkan juga untuk minum air Zam-Zam. Ya, setelah minum air Zam-Zam baru kita kembali ke Hajar Aswad, melakukan salah satu dari 4 yang sudah kita sebutkan tadi. Kalaupun tidak dilakukan tidak mengapa. Kalau tidak dilakukan langsung menuju ke tempat sofa. Ini sofa. Lihatkan gambarnya, ya. Ke sofa. Ketika naik ke bukit Sofa membaca Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Ya. Kemudian dia melakukan beberapa hal di sofa. Perhatikan beberapa hal ini. Yang pertama, mengangkat kedua tangan. Yang kedua, menghadapkan diri ke Ka'bah. Mengangkat kedua tangan. Yang kedua, menghadapkan diri ke Ka'bah. Yang ketiga, mengucapkan takbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian yang selanjutnya, mengucapkan kalimat tauhid. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Apa yang pertama tadi? Angkat kedua tangan. Yang kedua, menghadapkan ke Ka'bah. Yang ketiga, bertakbir 3 kali. Yang keempat, membaca kalimat tauhid. Yang kelima, berdoa. Sebutkan doa apa saja ketika kita bersofa, sepuas kita. Sesudah selesai berdoa baru kita berjalan dari sofa menuju Marwah. Paham ya? Itu yang dilakukan 5 hal di mana? Di sofa. Nah, ini yang 5 hal ini diulangi ya sebanyak 3 kali. Yang pertama tadi mengangkat kedua tangan, menghadap ke Ka'bah, mengucapkan takbir 3 kali, kemudian kalimat tauhid, kemudian berdoa. Itu yang kedua kali. Diulangi lagi sekali lagi. Berarti berapa kali? 3 kali. Doanya berapa kali berarti? 3. Takbirnya berapa kali? 9. Karena 3 kali, 3 kali, 3 kali. Kalimat tauhidnya berapa kali? 3 kali. Nah, seperti itu. Paham ya para ikhwan sekalian? Saya ulangi. Ketika kita di sofa, kita melakukan hal-hal berikut. Pertama, mengangkat kedua tangan. Yang kedua, menghadapkan diri kita ke Ka'bah. Yang ketiga, bertakbir 3 kali. Yang keempat, mengucapkan kalimat tauhid. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Kemudian yang kelima, berdoa. Nah, proses ini diulangi untuk kedua kalinya. Kemudian untuk ketiga kalinya baru kita berjalan ke mana? Ke Marwah. Ya, di tengah perjalanan nanti kita mendapati lampu hijau yang pertama. Bagi laki-laki yang tidak membawa keluarga, perempuan atau anak kecil atau orang tua, maka dia disunnahkan untuk lari. Ya, sampai kepada lampu hijau yang kedua. Setelah itu berjalan seperti biasa sampai ke Marwah. Adapun bagi perempuan, maka dia berjalan seperti biasa dikawani oleh keluarganya yang laki-laki, yaitu mahramnya. Ya, jangan lari. Nanti jadi lomba lari perempuan nanti di sana. Ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut dengan 1 putaran. Perjalanan dari sofa ke mana? Marwah, 1 putaran. Di Marwah apa yang kita lakukan? Persis seperti yang kita lakukan di mana?
di sofa. Apa tadi? Yang pertama, angkat kedua tangan. Yang kedua, menghadapkan diri ke Ka'bah. Yang ketiga, bertakbir sebanyak berapa? 3 kali. Yang keempat, membaca kalimat tauhid. Yang kelima, berdoa. Ini juga diulang berapa kali? 3 kali. Bisa dipahami Pak ya? Nah, baru setelah itu kita berjalan dari Marwah menuju Safa. Ya, dari Marwah menuju Safa. Di tengah perjalanan nanti dapat lampu hijau yang pertama, sama seperti yang dilakukan tadi. Ya, lari bagi laki-laki sendirian sampai kepada lampu hijau yang kedua, kemudian berjalan seperti biasa sampai Safa. Itu disebut dengan putaran yang kedua. Dan seterusnya seperti itu dihitung, putaran kedua, kemudian ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, berhentinya di Marwah. Selama di Marwah atau selama melakukan sa'i, perjalanannya kepanjang. Ada yang pernah mengukur kilonya antara Safa Marwah? 1,5 kilo ada? Sekilo? Ya, nggak nyampe sekilo. Ya udah berapa, hitung aja dah. Ya. Nah, itu ketika kita berjalan dari Safa ke Marwah, silahkan baca apa saja. Dari Marwah ke Safa baca apa saja. Boleh kita mencontoh bacaan para sahabat Nabi yang berbunyi Rabbighfir warham antal a'azzul akram. Kalau tidak salah riwayatnya dari Abdullah bin Mas'ud atau Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Rabbighfir warham antal a'azzul akram. Boleh. Setelah selesai di Marwah, kita melakukan tahallul. Bagi yang melaksanakan umroh, maka dia bertahallul. Tahallulnya dengan cara mencukur rambutnya. Mencukur rambut ada 2 cara. Baik menggundul habis rambutnya ataupun memendekkan seluruh rambutnya. Ya, menggundul habis rambutnya atau memendekkan seluruh rambutnya. Ini bagi yang umroh. Bagi yang haji tamattu, maka dilihat waktunya. Jika waktunya masih panjang, sekitar 1 minggu, 2 minggu kah, dan kira-kira rambutnya tumbuh cepat, maka silakan dia boleh menggundulnya. Dan itu lebih utama. Ya, lebih utama. Dan juga diperbolehkan dia hanya memendekkan rambutnya saja, dipersilahkan. Tetapi jika waktunya pendek, misalkan 2 hari lagi tanggal 8 Dzulhijjah yang mana dimulai waktu haji, maka baru dia datang tanggal 6. Kalau dia gundul pelontos, maka nggak ada rambut nanti untuk tahallul hajian. Bagaimana? Lah Ustaz, orang botak gimana ya? Ya, nanti kita bicarakan itu. Ketika saya mau membicarakan tentang tanggal 10 Dzulhijjah nanti. Nah, itu dia. Kalau seandainya dia lihat waktunya pendek, maka dia cukup memendekkan rambut saja. Kalau dia hajinya haji tamattu. Kemudian dia berihram. Dia bertahallul seperti biasa. Lalu setelah itu kalau dia haji ifrat atau qiran, maka setelah dia melakukan sa'i, kalau dia ingin, dan itu adalah sa'i haji baginya, maka dia berdiam diri di Mekah dalam keadaan ihram sampai tanggal 8 Dzulhijjah. Dia melaksanakan aktivitas ibadah haji. Tidak ada bagi haji yang ifrat atau qiran untuk bertahallul, nggak ada. Paham ya para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk perempuan seperti itu pula. Kalau dia berumroh, maka dia bertahallul dengan cara memotong rambutnya. Nah, perempuan memotong rambutnya, ini dalilnya nanti akan saya sebutkan setelah ini. Perempuan dengan mengumpulkan ujung-ujung rambutnya dan dipotong seruas jari ujung ruas jari. Ya, itu kalau dia umroh. Atau kalau dia haji apa? Haji tamattu. Adapun haji ifrat dan qiran, kalau perempuan hajinya haji ifrat dan qiran, maka dia tetap dalam keadaan apa? Keadaan ihram sampai tanggal 8 Dzulhijjah. Ya, selesai itu. Alhamdulillah pengulangan, mudah-mudahan berkah dan bermanfaat dan ikhlas kita karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga itu apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari kami pribadi manusia biasa. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat tanggal 26 Dzulqa'dah 1433 Hijriah, kita kembali duduk bersama dalam kajian Islam intensif untuk manasik haji tahun 1433 Hijriah. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, semoga apa yang kita lakukan sekarang ini termasuk amal ibadah yang ikhlas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Para ikhwah sekalian, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pertemuan yang kelima tentang manasik haji dan umrah. Pada pertemuan ini kita akan membicarakan amalan-amalan haji. Ya, kalau tadi kita atau sebelumnya kita membicarakan tentang ihram, tawaf, sa'i dan tahallul. Sekarang kita membicarakan amalan-amalan haji. Dan ketahuilah, haji itu sebenarnya cuma 6 hari. 8, 9, 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah, 6 hari. 6 hari itu kita perjuangkan habis-habisan. Apakah kita termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan ampunan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sabdakan di dalam hadis qudsi, ya ibadi afidhu maghfuran lakum, wahai hamba-hambaku, bertolaklah kalian dari Arafah menuju Mina dalam keadaan kalian sudah diampuni. Ataukah kita termasuk orang-orang yang hanya mendapatkan capek dan kehabisan tenaga serta kehabisan harta? Makanya mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, seluruh jamaah haji terutama tahun ini dari kaum muslim yang mengerjakan jamaah haji, mudah-mudahan hajinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan haji yang mabrur dan pulang ke rumahnya masing-masing dalam keadaan seperti keluar dari rahim ibunya. Allahumma amin. Amalan haji yang pertama, tanggal 8 Dzulhijjah. Ini disebut dengan hari tarwiyah. Kenapa hari tarwiyah? Apa arti rawa, yarwi? Artinya adalah haus. Yaitu orang Arab biasanya pada hari ini, tanggal 8 Dzulhijjah, mereka mengumpulkan air minum untuk persiapan besok. Dulu tidak seperti sekarang, ya, yang penuh dengan air minum, penuh dengan, bahkan di sana ada mungkin fried chicken, kemudian macam-macam minuman, tinggal duitnya aja lagi kurang, ya.
Maka pada saat itu para ikhwah sekalian, tanggal 8 Dzulhijjah disebut dengan hari tarwiyah. Bagi yang berhaji tamattu' maka berihram kembali, tetapi di tempat tinggalnya masing-masing. Jika dia sudah tinggal di Mina, maka dia berihram di Mina. Jika dia tinggalnya masih di Mekah, di hotel-hotel atau di perumahan Mekah, maka dia berihram di tempat tinggalnya. Dan tidak ada kewajiban untuk pergi ke Masjidil Haram. Hal ini berdasarkan sebuah hadis riwayat Imam Muslim, bahwa Jabir radhiyallahu anhu bercerita, amarana Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma ahlalna an nuhrima idza tawajjahna ila Mina. Wa qala fa ahlal, kemudian beliau bercerita fa ahlalna minal abtah. Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan kami ketika kami telah selesai bertahallul, dan jika kami ingin bertolak ke Mina, kami berihram di mana di tempat tinggal kami, maka kami pun berihram di Abtah. Abtah itu adalah di sebuah tempat dekat kota Mekah, ya, agak sedikit keluar dari Masjidil Haram, ya. Maka mereka berihram di sana. Ini menunjukkan bahasanya berihram di tempat masing-masing. Ini bagi yang berhaji dengan jenis haji apa? Tamattu. Adapun haji qiran dan haji ifrad, maka mereka sudah dalam keadaan berihram pada hari itu, dan sebelumnya mereka tetap dalam keadaan berihram. Karena setelah mereka melakukan sa'i, setelah mereka melakukan tawaf, kudum, kemudian sa'i kalau mereka ingin menunaikan sa'i haji, maka mereka melakukan tetap dalam keadaan ihram dan tidak keluar dari ihram, tidak keluar dari ihram. Baik. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu kita dianjurkan untuk melakukan hal-hal sebelum berihram, seperti membersihkan tubuh sebagaimana yang sudah kita sebutkan ketika kita membicarakan ihram, ya, dari mulai memotong kuku, kemudian menipiskan kumis, kemudian mencabut bulu ketiak, menghabiskan bulu kemaluan. Ini sekali lagi bagi yang berhaji apa? Tamattu. Dan juga bagi yang tidak berkurban. Kalau yang berkurban, maka jangan dilakukan itu. Karena meskipun dia berhaji, tetapi dia juga ingin berkurban, tidak boleh dia mengambil sesuatu dari rambutnya dan dari tubuhnya sedikit pun. Dalam hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhalatil ashru wa arada ahadukum an yudhhiya fala yamassa min sya'rihi wala basharihi syai'an." Jika setelah masuk 10 hari Dzulhijjah, 10 hari pertama, dan salah satu dari kalian ingin berkurban, maka tidak boleh dia mengambil rambutnya atau sesuatu apapun dari tubuhnya. Wallahu a'lam. Nah, kemudian yang ketiga setelah itu berihram dengan mengucapkan syiar masuk ke dalam haji, yaitu bagi yang berhaji tamattu labbaika hajjan. Ini sekali lagi bagi yang haji bertamattu. Adapun haji yang ifrad atau qiran tidak perlu lagi. Tidak perlu lagi dia mengucapkan itu pada tanggal 8 ini. Ini hanya yang berhaji tamattu, labbaika hajjan. Mulai saat itu dia dianjurkan dengan sangat untuk membaca apa? Talbiyah. Dan juga dia bertolak ke Mina sebelum tergelincir matahari dari tepat atas kepala kita, yaitu sebelum zuhur. Ya, dianjurkan dia pergi ke Mina kalau sudah berihram. Berarti di sini kita bisa ambil kesimpulan ihramnya setelah zuhur atau sebelum zuhur. Dianjurkan sebelum zuhur. Sebelum zuhur kemudian membaca banyak-banyak talbiyah. Ini pertanyaan banyak ditanya nanti tanggal 8. Ya, dan saya persilahkan jika tanggal 8 ada yang bertanya, telepon, SMS juga dipersilahkan. Ya, ini pertanyaan permasalahan ini sering ditanyakan. Kapan Ustaz berihramnya ini? Kapan berihramnya? Maka dianjurkan. Ya, kata-kata dianjurkan artinya lebih baik dikerjakan ihramnya sebelum zuhur. Kalau ada orang yang berihram setelah zuhur, boleh nggak? Boleh, nggak jadi masalah.
Ya, dianjurkan sebelum zuhur dia berihram. Kemudian dia banyak-banyak memperbanyak membaca talbiyah. Kemudian setelah itu sebelum zuhur pula dia bertolak ke Mina. Kalau seandainya dia belum berada di Mina. Adapun yang sudah di Mina tendanya seperti kita sekarang ini, kita kan langsung kemana? Ke tenda, ke Mina kah? Ke dekat Mina, Muzdalifah kah? Kan tenda-tenda yang resmi-resmi ya, bukan koboi, hajinya koboi ya. Ya, nah itu kan berihramnya mana? Berihramnya dia di tempat di Mina atau di dekat Mina Muzdalifah. Maka pada saat itu dia di tempat tinggalnya untuk memperbanyak kembali bertalbiyah. Ya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah sebuah hadis riwayat Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu. Jabir bercerita, "Falamma kana yaumut tarwiyah tawajjahu ila Mina fa ahallu bil hajj wa rakiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa shalla biha adh-dhuhra wal 'ashra wal maghriba wal isya wal fajr thumma makatha qalilan hatta tala'atis syams." Artinya, ketika hari tarwiyah tanggal berapa ini? Tanggal 8, ya. Capek kan? Enggak, cuma nonton doang. Ya. Ketika hari tarwiyah maka pergilah dari mereka menuju Mina, ya. Lalu mereka berihram haji, kemudian Rasulullah SAW menaiki ontanya dan sampai ke Mina beliau salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kemudian beliau berdiam sejenak sampai terbit matahari. Ini menunjukkan bahwasanya tanggal 8 Zulhijjah itu dianjurkan kita salat zuhur di mana? Di Mina. Menunjukkan pula bahwasanya sebelum zuhur kita sudah bertolak ke Mina. Ya. Nah, di sini ada sedikit beberapa permasalahan. Jika Anda mendapati tempat Anda di Muzdalifah, tenda yang ada di Muzdalifah, yaitu tenda jenis Waw, itu ada di Muzdalifah, ya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tetap saja di situ. Enggak usah kita ke Mina, salat zuhur, asar, maghribnya di Mina, enggak usah, enggak perlu. Tetap saja di situ dan itu sudah mencukupi. Paham ya para ikhwan sekalian, supaya tidak menyulitkan jamaah haji. Juga Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bercerita, annahu kana yusalli shalawatal khams bi Mina. Thumma yukhbiruhum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu dzalik. Abdullah bin Umar senantiasa salat ketika di Mina, salat 5 waktu, yaitu hari tarwiyah, dan memberitahukan kepada para sahabatnya Rasulullah mengerjakan seperti itu sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau sudah seperti itu, ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dianjurkan bagi jamaah haji untuk bermalam di Mina pada malam hari Arafah. Tanggal berapa berarti? Tanggal 8 malam 9. Tanggal 8 malam 9, yaitu malam hari Arafah. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama ini memperbanyak talbiyah. Ya. Jadi mulai dari kita berihram tanggal 8 tadi kalau di haji tamattu atau haji ifrad dan qiran yang tidak bertahallul, terus bertalbiyah. Terus saja talbiyah. Ya, tidak terputus talbiyahnya. Dan boleh juga bertakbir karena ini memang waktu-waktu takbir. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bermalam, nah ingat, perhatikan, yang tinggal mungkin di Ajiziyah, ya di hotel-hotel, ya, atau di pemondokan-pemondokan, bahwasanya bermalam pada malam hari Arafah itu hukumnya sunnah. Jadi tidak wajib Anda malamnya pergi ke Mina, ya, hukumnya sunnah. Siapa yang mengerjakan ingin kesempurnaan, maka itulah yang semestinya dikerjakan. Seperti itu, ya. Kemudian tanggal 9 sekarang kita berbicara tanggal 9 Dzulhijjah. Yang disebut dengan hari apa? Hari Arafah. Jadi tanggal 8 hari Tarwiyah, tanggal 9 hari Hari Arafah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat ke Arafah dari Mina kapan?
tanggal 9 Dzulhijjah. Ketika setelah selesai sholat subuh, beliau menunggu matahari terbit sampai menguning sekali matahari, sampai terbit matahari, baru beliau pergi dari Mina ke Arafah. Perhatikan perkataan saya, sampai terbit matahari baru beliau pergi dari Mina kemana? Ke Arafah. Nanti karena kenapa saya tekankan ini, karena ada perbedaan antara dari Muzdalifah ke Mina nanti. Juga pagi waktunya kan? Ya. Nah, dari Mina ke Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah, ketika sudah terbit matahari baru bertolak dari Mina ke Arafah. Kalau seandainya ada orang yang pergi duluan sebelum terbit matahari, boleh tidak? Boleh. Ya, misalkan habis subuh langsung dia, atau seperti travel sekarang, mereka sudah menyediakan karena takut penuh dan macet, maka biasanya mereka jam 2, jam 3 sebelum subuh sudah berangkat, sudah memasukkan jamaahnya ke masjid. Kemana? Ke bus. Ya, ke bus untuk berangkat ke Arafah. Nantinya mereka sholat subuhnya di mana? Di Arafah. Atau di tengah jalan. Nah, ini juga diperbolehkan, tidak mengapa. Tetapi yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kita bermalam sampai sholat subuh, setelah sholat subuh menunggu sampai terbit matahari, kemudian setelah itu kita pergi bertolak ke Arafah. Apalagi di zaman sekarang sudah mudah sekali dengan adanya kereta. Ya, kita sampai subuh di sana di tenda, kemudian setelah sholat subuh kita menunggu matahari terbit, baru setelah itu kita naik kereta sampai ke Arafah. Ya, tidak sampai jam 10, tidak sampai jam 11, sebelum zuhur sudah sampai ke Arafah, karena kereta sangat cepat. Ya, alhamdulillah, ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, lihat gambar ya para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di gambar ini ya, di gambar ini ya diperlihatkan adanya Wadi Uronah, yaitu lembah Uronah. Ini sepanjangan ini, dan di sini ada Masjid Namirah. Masjid ini sebagiannya adalah Arafah dan sebagiannya lain bukan Arafah. Hati-hati yang nanti berwukuf di masjid ya. Bagian depan masjid sebagiannya bukan Arafah. Mungkin hajinya ngoboy, nggak disediakan tenda, ya gimana mau disediakan tenda? Ngoboy, ya nggak disediakan tenda oleh panitianya, harinya ke masjid larinya karena panas, berdoa nggak khusyuk, panas, ya. Kemudian bawa tenda sendiri, ya, diinjek-injek orang, akhirnya pergi ke masjid. Nah, hati-hati di depan Namirah, ya Masjid Namirah namanya, bagian depannya itu bukan Arafah. Ya. Iya, ke arah kiblat, tetapi dia mau miring jadinya. Ya, tidak lurus, tapi miring, ya. Miring seperti itu. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sampai sebelum zuhur, beliau di sini. Ya. Beliau turun di sini di Namirah sebelum masuk Arafah, membuat tenda di situ. Pas sudah masuk waktu zuhur baru beliau masuk ke mana? Ke Arafah. Nah, itu yang disunahkan dalam di dalam pelaksanaan ibadah haji. Akan tetapi jika kita sudah ikut bus, kemudian sampainya kita ke tenda bukan di tempat yang seperti ini, maka jangan memaksakan, saya ke Namirah, nanti nggak bisa kembali ke tenda. Karena haji tempatnya satu, orangnya numpluk blek. Ya, jangan, saya peringatkan ketika hari ini dan hari sebelumnya tanggal 8, jaga kondisi tubuh. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, Al-Hajju Arafah. Haji itu intinya adalah ibadah wukuf di Arafah. Jangan sampai ketika wukuf kita teler, nggak bisa berdoa.
orang seluruhnya berdoa, ya, ada yang berdiri, ada yang duduk, ada yang jongkok, menggunakan kesempatan masing-masing. Dia tidur, ya, demam, meriang. Kenapa? Karena dia tanggal 8 dia pergi kemana-mana. Oh, ada saudara saya di sana, ada paman saya di sana, ada anak tetangga saya di sana. Ya, kemana-mana. Itu nanti, ya. Gunakan waktu sebaik-baiknya, simpan kekuatan pada hari 8 untuk hari ke-9. Begitu juga ya ketika sudah sampai di Arafah, ya, kalau disediakan tenda alhamdulillah, kalau tidak maka cari tempat yang benar-benar kita bisa khusyuk beribadah di sana. Ya, kita bisa khusyuk berdoa, berzikir. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan lupa perjalanan dari Mina ke Arafah, kembali saya ingatkan, mengulang-ulang talbiyah. Karena ini waktu-waktu untuk banyak-banyak bertalbiyah, ya. Kalau sudah masuk waktu zuhur, maka akan ada imam yang melakukan khutbah, kemudian setelah khutbah baru sholat zuhur dan asar, ya, baru sholat zuhur dan asar. Nah, sholat zuhur dan asar dikerjakan dengan qasar. Dikerjakan dengan apa? Qasar. Baik yang dia penduduk kota Mekah, penduduk kota Arafah, daerah Arafah atau daerah Mina, qasar dia. Ya, qasar dan dijamak. Dan dilakukan pada waktu zuhur. 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar, dilakukan secara berjamaah. Karena ini yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau khutbah, kemudian beliau salat zuhur di sini, baru beliau menuju sini. Beliau di sini maksud saya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menuju sini di kaki Gunung Arafah. Ya, bukan di sininya yang sekarang sudah ada tugu di situ, tetapi di kaki gunungnya. Jangan keliru. Kemudian beliau bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, ya, beliau dalam keadaan seperti persis yang ada di gambar ini, yaitu beliau menghadap kiblat dengan menjadikan Gunung Arafah antara beliau dengan Ka'bah. Ini Ka'bah arah Mekah, kemudian ini gunung dan ini beliau. Jadi seperti itu yang disunahkan oleh atau dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikan gunung antara beliau dengan Ka'bah. Ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau bersabda, waqaftu hahuna wa arafatu kulluha mauqif. Artinya, aku berwukuf di sini dan Arafah seluruhnya, ini Arafah ya, terbatas sekali. Arafah seluruhnya adalah tempat wukuf. Jadi boleh kita berwukuf di sini kah, di sini kah, di sini kah, bahkan di depan ini kah, boleh kita. Nah, kalau kita berwukuf di sini, kita jangan menghadapnya ke sini, ke gunung, tetapi menghadapnya kemana kalau berdoa? Ke Ka'bah. Nah, ini keliru sebagian orang. Ka'bah di belakangnya, dia berhadap kemana? Ke Gunung Arafah. Ini keliru. Ya, ini para ikhwah sekalian. Kemudian beliau mengatakan wartafi'u an batni uranah. Nah, jangan kalian naik dari lembah Urana ini. Jangan kalian di sini. Karena ini bukan Arafah. Ini menunjukkan bahwasanya ini bukan Arafah, ya. Jadi daerah-daerah sini jangan kita berwukuf di sana. Kalau seandainya Anda misalkan ya berwukuf di sini, ya, di samping Arafah, berwukuf di situ, tidak sah hajinya. Maka tanya kepada petugas di sana, kalau Anda berwukuf, apakah ini Arafah atau tidak? Nanyanya jangan sama sesama jamaah haji. Kenapa? Karena sama-sama nggak tahu. Ya, yang ditanya kadang-kadang takut menjawab tidak tahu atau gengsi untuk menjawab tidak tahu, akhirnya kayaknya sih, kayaknya. Ya, tanya kepada pegawainya atau petugas keamanan di sana, tanya ini Arafah atau tidak, karena di sana memang sudah ada batasan-batasan yang ditunjukkan oleh pemerintah Arab Saudi. Kemudian ketika kita wukuf di Arafah, maka kita dianjurkan untuk banyak-banyak berdoa, terutama doa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Sebagaimana dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairud du'ai du'a'u yaumi Arafah." Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna qabli min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan sebaik-baik yang aku ucapkan dan nabi-nabi sebelumku mengucapkannya adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ini kita baca sebanyak-banyaknya ketika kita di Arafah, ketika kita wukuf di Arafah. Kalau bosan dengan bacaan itu, maka baca doa yang lain. Yang paling bagus adalah membaca doa yang berbahasa Arab dan kita pahami. Jangan bawa buku doa bahasa Arab tapi nggak paham. Baca doa bahasa Arab tapi yang kita pahami. Kalau enggak, maka baca doa pakai doa bahasa sendiri. Mau bahasa Jawa, mau bahasa Kromo Inggil, mau bahasa Sunda, ya. Asalkan jangan ketika berdoa kumaha Allah jangan. Ya enggak boleh ya para ikhwan sekalian. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diperhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimakruhkan pada hari Arafah untuk yang menunaikan ibadah haji berpuasa. Lebih baik dia berbuka. Ya. Kenapa? Untuk semangat berdoa. Dan tadi saya kelewatan, ada sebuah hadis yang sangat luar biasa yang antum harus berbangga untuk orang-orang yang menunaikan ibadah haji. Mudah-mudahan kita diberikan umur sampai penunaian ibadah haji. Ya, karena luar biasa hadis ini, hadis riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min yaumin aktsara min an yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah." Tidak ada hari yang paling banyak Allah di dalamnya memerdekakan hamba-hambanya dari hari Arafah. Ya, dari hari Arafah. Innahu la yudni wa innahu la yadnu. Sesungguhnya Allah mendekat kepada hamba-hambanya. Tsumma yubahi bihimul malaikata. Kemudian Allah membanggakan hamba-hamba yang berwukuf di Arafah tersebut di hadapan para malaikatnya. Siapa kita dengan para malaikat? Tidak ada bisa dibandingkan. Orang yang makhluk yang senantiasa bertasbih, bertahmid, senantiasa taat, jauh dari maksiat kepada Allah, makhluk tersebut, ya, di hadapan mereka kita dibanggakan. Kita yang senantiasa penuh dengan dosa dibanggakan oleh Allah di hadapan makhluk-makhluk yang suci-suci tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma arada haula." Wahai para malaikat, kulihat apa yang mereka inginkan. Artinya, silakan minta apa saja. Dalam riwayat yang lain, "Afidhu ibadi maghfuran lakum wa liman syafa'tum lah." Wahai hamba-hambaku, silakan kalian bertolak dari Arafah ke Mina. Silakan. Dalam keadaan kalian diampuni dan bagi orang-orang yang kalian doakan. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi nasihat kepada seluruh jamaah haji, tanggal 8 pagi, tanggal 9, jaga kondisi stamina tubuh kita. Sehingga boleh, makanya pada saat itu kita istirahat sebelum zuhur. Ya. Ini enggak, sebelum zuhur naik ke sini, ke Gunung Arafah. Nanti pas sudah zuhur teler, kepanasan, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, akhirnya turun-turun sudah masuk waktu maghrib. Orang sibuk sudah ribuan kali dia baca la ilaha illallah wa la ilaha, dia hanya, waduh, saya baru sampai nih. Nanti kemana aja? Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sesuatu yang wah, atau bahasa gaul sekarang, bukan sesuatu yang wow Anda ke Gunung Arafah. Ya, enggak, bukan sesuatu yang luar biasa Anda bisa ke Gunung Arafah itu. Ya, bukan wajib kita ke Gunung Arafah. Seluruh Arafah adalah tempat apa? Tempat berwukuf. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang seperti ini kita lakukan sampai terbenam matahari. Sampai terbenam matahari, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertolak pada setelah terbenam matahari, kita bertolak dari Arafah menuju Muzdalifah dengan tenang.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Ayyuhan nas as-sakinah, as-sakinah." Wahai manusia, hendaklah kalian tenang, tenang. Dalam riwayat yang lain, "Ayyuhan nas, 'alaikumus sakinah, fa innal birra laisa bil idha'." Wahai manusia, hendaklah kalian dengan tenang. Sesungguhnya kebaikan bukan dengan cara mengerjakan sesuatu yang melalaikan, yaitu menyakiti orang. Ada perkataan dari, kalau tidak salah, Umar bin Abdul Aziz, bahwasanya haji yang benar itu bukan kita bersegera sampai duluan di Muzdalifah, ya, tetapi haji yang benar itu kita diampuni atau tidak pada hari itu. Jadi niat kita ketika menunaikan ibadah haji adalah bukan segera sampai di Muzdalifah. Orang belum sampai seluruhnya, sudah sampai di Muzdalifah. Ya memang ente habis zuhur langsung ke Muzdalifah, ya, ini nggak benar ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perlu diketahui, wukuf di Arafah adalah amalan inti ibadah haji. Siapa yang berhaji tidak wukuf di Arafah, tidak sah hajinya, meskipun 2 bulan di Mekah. Tidak dinyatakan sah hajinya kalau seandainya dia tidak wukuf di Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-hajju Arafah." Inti amalan ibadah haji adalah apa? Berwukuf di Arafah, ya. Kemudian beliau bersabda, "Faman jaa qabla salatil fajri min lailatin juma' faqad tamma hajjuh." Nah, ini hadis ini, penggalan hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i menunjukkan beberapa hal. Saya artikan dulu hadisnya. Barang siapa yang datang ke Arafah sebelum sholat subuh pada malam Muzdalifah, maka dia sudah sempurna hajinya. Artinya apa? Waktu wukuf di Arafah dari mulai 9 pagi terbitnya matahari sampai terbitnya fajar tanggal berapa? 10. Jadi kalau orang terlambat dia datang ke Arafah, datangnya malam-malam, orang sudah ke Muzdalifah semua. Oh, kosong Arafah, subhanallah. Ana dapati seorang kosong Arafah. Ente datangnya tengah malam, iya. Ya. Nah, pada waktu itu dia sampai di situ, berhenti sejenak, baru dia bertolak ke Muzdalifah, sah hajinya. Berdasarkan hadis ini. Tapi jangan disengaja. Ya. Ini orang yang dalam keadaan seperti ini kenanya. Kita kan ingin kesempurnaan, kita ingin berdoa di waktu-waktu yang mustajab, dan waktu mustajab dari mulai waktu zuhur sampai terbenam matahari. Adapun kalau keterpaksaan dia datang ke Arafah, ya, sampainya di Arafah itu misalkan jam 12 malam kah, jam 1 malam kah, maka pada saat itu dia berdiam sebentar, baru dia bertolak lagi kemana? Ke Muzdalifah. Ada pertanyaan, sholat maghribnya di mana? Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan, sebelum saya berbicara tentang sholat maghrib, ya, kita sekarang berarti berbicara tanggal 9 malam 10 Dzulhijjah. Tanggal 9 apa? Malam 10 Dzulhijjah. Sudah terbenam matahari, kita bertolak dari mana tadi? Dari Arafah ke Muzdalifah, ya. Ini para ikhwan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata bertolak ini menunjukkan bahwasanya salat maghribnya tidak di Muzdalifah. Salat maghribnya tidak di Muzdalifah, tetapi di mana? Tidak di Arafah, tetapi di Muzdalifah. Nah, sekarang saya berbicara tentang Muzdalifah. Jika seorang yang menunaikan ibadah haji sudah sampai ke Muzdalifah, maka di sana dia salat maghrib 3 rakaat, kemudian digabung dengan sholat isya 2 rakaat. Otomatis ini pada waktu apa? Waktu isya apa waktu maghrib? Waktu isya. Dikerjakan di mana? Di Muzdalifah. Jadi bukan dikerjakan di Arafah. Nah, di sini ada pertanyaan yang sering ditanyakan. Ustadz, kalau kita di Arafahnya karena gara-gara nunggu bis atau bisnya macet, terlambat di Arafahnya sampai sebelum pertengahan malam, maka jawabannya sholatlah di mana?
Di Arafah. Sholatlah maghrib dan isyanya di mana? Di Arafah. Karena waktu terakhir mengerjakan sholat isya kapan? Pertengahan malam. Daripada kita nanti terlambat, maka kita kerjakan di Arafah. Ini kalau kejadian kapan? Kalau bisnya terlambat. Tapi bagi yang ngoboy, yang jalan kaki ya monggo silahkan. Ya, dia jalan dari Arafah keluar dari, kemudian sampai ke Muzdalifah, dia sholat di sana. Sholat maghrib dan isya. Ya, maghrib 3 rakaat disambung dengan isya. 1 kali azan, 2 kali apa? Iqamah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berdasarkan hadis Usamah. Ketika itu beliau bercerita, Usamah ibnu Zaid radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, "Radiftu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Arafat." Aku bergandengan, berboncengan dengan Rasulullah SAW dari Arafah. Falamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asy-syi'bal aisar alladhi dunal Muzdalifah anakha fabala. Ketika beliau sampai ke sebuah tempat di sebelum Muzdalifah, beliau menambatkan ontanya dan beliau kencing. Thumma jaa fasababtu alaihi alwudu'a fatawadda'a wudu'an khafifan. Lalu beliau datang setelah kencing, karena kencing tidak ada hamam dulu waktu itu, kamar mandi. Beliau datang dari tempat kencingnya, kemudian aku pun menuangkan air untuk beliau berwudu. Kemudian beliau berwudu dengan ringan. Artinya karena airnya mungkin terbatas, wudunya dengan ringan tetap disempurnakan. Tsumma qultu, lalu aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-salata ya Rasulullah." Apakah kita sekarang ingin mengerjakan salat wahai Rasulullah? Beliau mengatakan, "As-salatu amamaka." Salat itu di depanmu, yaitu di Muzdalifah. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam riwayat Muslim, falamma ja'al Muzdalifata nazala fatawadda'a fa asbagha al-wudu'a thumma uqimatis shalah fa shalla al-maghriba thumma anakha kullu insanin ba'irahu fi manzili thumma uqimatis shalah fa shalla al-maghrib fa shallaha uqimatil isya fa shallaha wa lam yusalli bainahuma syai'an. Nah, ini hadis ini banyak pelajaran. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ketika beliau sampai ke Muzdalifah, beliau turun dari ontanya maksudnya. Kemudian beliau berwudu dengan sempurna. Kemudian beliau diiqamahkan salat. Lalu beliau salat maghrib. Kemudian setelah itu seluruh orang menambatkan ontanya. Kemudian setelah itu beliau diiqamahkan salat isya. Beliau salat isya. Baru beliau tidak mengerjakan salat apapun dan kerjaan apapun di antara 2 salat tersebut. Jadi tidak benar ada zikir-zikir di antara 2 salat tersebut, atau setelah 2 salat tersebut, tidak. Saya pernah Pak di Muzdalifah, waktu lagi ngoboy-ngoboynya ini ya, ada orang habis salat maghrib dan isya zikir, subhanallah. Saya bilang zikirnya luar biasa bentuknya. Zikirnya begini. Udahlah, kita tinggalkan dia, itu bukan dari negara kita ya. Kita tinggalkan dia, tidur kita. Sebelum subuh kita bangun untuk sholat witir dan sholat subuh dan segalanya. Orang itu masih aja lagi. Subhanallah. Saya bilang kuat sekali orang ini. Ya. Padahal tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat itu yang benar adalah sampai di Muzdalifah kita mengerjakan adzan, kemudian iqamah salat maghrib. Iqamah untuk salat maghrib, lalu salat maghrib 3 rakaat, kemudian iqamah untuk salat isya, lalu salat isya 2 rakaat, dan dikerjakan secara berjamaah meskipun kelompoknya sedikit-sedikit, 10-an orang, 20 orang ya, dikerjakan seperti itu di Muzdalifah ya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah selesai salat maka tidur, istirahat, karena besok masih banyak pekerjaan yang berat-berat ya, maka istirahat. Dan ini yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tinggal di Muzdalifah ya. Nah, masalah tinggal di Muzdalifah ada permasalahan. Karena ada perbedaan. Untuk yang bachelor, yang tidak membawa keluarga ya, yang tidak membawa keluarga, dia mabit bermalam di Muzdalifah sampai sholat subuh. Adapun yang keluarga seperti
para ibu-ibu, saudari-saudari, atau anak-anak kecil, atau orang tua, mereka diperbolehkan untuk singgah di Muzdalifah sebentar. Setelah itu, setelah pertengahan malam, mereka berangkat dari Muzdalifah menuju Mina. Ini diperbolehkan bagi ibu-ibu, saudari-saudari, kemudian bagi orang tua, anak-anak kecil, atau yang menemani mereka dari para lelaki. Nah, diperbolehkan mereka singgah sebentar di Muzdalifah, menunggu pertengahan malam. Sebelum pertengahan malam mereka pergi dari Muzdalifah ke Mina, dan dianjurkan untuk mengambil keringanan ini karena ini lebih ringan. Karena menunggu nanti waktu subuh besok, maka orang akan penuh, tidak cocok untuk para perempuan. Sebagaimana yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Coba lihat beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalkan ya, dalam hadis Aisyah bercerita, istadzanat Saudatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailata Jum'in. Saudah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta izin kepada Rasulullah SAW pada malam Muzdalifah, antadba'a qabla hatmatin nas, untuk pergi ke Mina sebelum orang-orang bertolak ke sana, yaitu pada waktu malam. Wa kana imra'atan thabitah, yakni thaqilah, dan beliau adalah seorang wanita yang sudah tua. Fa adzina laha, maka Nabi Muhammad SAW mengizinkannya. Ya, Nabi Muhammad SAW mengizinkannya. Adapun Aisyah radhiyallahu anha, beliau tetap tinggal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi di sana ada perbedaan. Jika dia lelaki sendirian, ya maka dia wajib bermalam di Muzdalifah, dan hukumnya wajib. Siapa yang meninggalkan bermalam di Muzdalifah, maka wajib bayar fidyah karena meninggalkan kewajiban. Adapun orang-orang tua, para wanita, perempuan, kemudian anak-anak kecil atau yang menemaninya, maka boleh mereka setelah pertengahan malam bertolak dari Muzdalifah ke Mina. Ya, ini para ikhwah sekalian, itu dari mulai tanggal 8 sampai tanggal 9. Bapak Ibu, saudara-saudari rahimanillah wa iyyakum, semoga Allah selalu merahmati kita. Pada lanjutan ini kita ingin membicarakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya, yaitu bahwa kita sebutkan ketika seorang yang menunaikan ibadah haji sudah sampai di Muzdalifah, maka jika ia termasuk orang yang sendirian, tidak membawa keluarga, maka dia diwajibkan untuk tinggal sampai waktu subuh. Adapun bagi yang orang-orang lemah seperti para wanita, anak-anak kecil, orang tua yang sudah lanjut usianya, maka mereka diperbolehkan untuk bersinggah sebentar di Muzdalifah, dan setelah pertengahan malam mereka pergi bertolak ke Mina. Dan juga orang-orang yang menemani orang-orang lemah tersebut, seperti misalkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bercerita, ana mimman qaddama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lailatal Muzdalifah fi dha'fati ahli. Artinya, aku termasuk orang yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendahului beliau pada malam Muzdalifah dalam orang-orang lemah dari keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya sampai yang menemani orang-orang lemah tersebut pun diperbolehkan mereka bertolak setelah pertengahan malam dari Muzdalifah ke Mina. Adapun bagi yang laki-laki dan tidak membawa keluarga, maka mereka
diwajibkan untuk bermalam di Muzdalifah sampai waktu subuh, sampai sholat subuh di sana. Coba perhatikan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Jabir radhiyallahu anhu bercerita, "Tsumma taja'a hatta tala'al fajru, fa shallal fajra hina tabayyana lahu subh bi adzanin wa iqamah." Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malam Muzdalifah, beliau tidur sampai terbit fajar, yaitu masuk waktu sholat subuh. Lalu beliau sholat subuh sampai masuk waktu subuh dengan satu adzan dan satu iqamah. Dengan satu adzan dan satu iqamah. Ini yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau bermalam di Muzdalifah. Kemudian setelah sholat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di Masy'aril Haram yang sekarang sudah jadi masjid. Masjid yang ada di Muzdalifah itulah yang disebut dengan Masy'arul Haram. Kemudian beliau menghadap kiblat, berdoa kepada Allah, mengucapkan takbir, tahlil, tahmid, dan memperbanyak doa sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu riwayat Imam Muslim, ya. Dan dimanapun kita boleh untuk berdiam di Muzdalifah pada pagi tanggal 10 itu, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, waqaftuha huna wa jum'un kulluha mauqif. Aku berwukuf di Muzdalifah, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah pada waktu pagi, dan seluruh Muzdalifah adalah tempat wukuf, tempat berdoa. Jadi sebenarnya dalam haji itu ada juga kita berwukuf, berdiam diri untuk berdoa di mana selain Arafah, di Muzdalifah, dan itu pada tanggal 10 Zulhijjah. Waktunya kapan? Dari mulai setelah selesai sholat subuh, kemudian sampai terbit matahari atau sampai menguning matahari, ya. Jadi itu kan lama. Jadi mulai setelah selesai sholat subuh sampai menguning matahari. Kita berwukuf atau berdoa di Muzdalifah atau di Masy'aril Haram sampai matahari menguning, artinya belum terbit tetapi sudah menguning sekali. Ini berdasarkan sebuah hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa dari Amr bin Maimun, maksud saya dari Amr bin Maimun rahimahullahu taala, beliau bercerita, syahidtu Umar bin al-Khattabi bi jam'in as-subha. Aku pernah menyaksikan Umar bin Khattab di Muzdalifah pada waktu salat subuh. Thumma waqafa, lalu beliau berdiam di Muzdalifah. Faqala, lalu beliau berkata, innal musyrikina kanu la yafiduna hatta tatlu'a syams. Sesungguhnya orang-orang musyrik, mereka tidak menuju Mina sampai terbit matahari. Sampai terbit matahari, artinya dari Muzdalifah ke Mina, orang-orang musyrik dahulu mereka menerbitkan matahari dulu, baru setelah itu mereka pergi dari Muzdalifah ke Mina. Wa yaquluna asyriq thabir, dan mereka mengucapkan terbitlah thabir. Wa anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam khalafahum afadha qabla an tatlu'a asy-syams. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyelisih orang-orang musyrik. Beliau pergi dari Muzdalifah pada tanggal 10 pagi Zulhijjah sebelum terbit matahari. Jadi kapan pergi dari Muzdalifah? Ketika matahari menguning, ya, ketika matahari menguning. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mungkin ada yang bertanya di dalam dirinya, kapan kita mengambil batu untuk melempar jamratul aqabah?
Maka jawabannya adalah Nabi Muhammad SAW ketika berjalan dari Muzdalifah ke Mina, lihat riwayatnya, dari Muzdalifah ke Mina. Di tengah-tengah perjalanan itulah beliau mengambil kerikil batu untuk beliau lemparkan pada Jamratul Aqabah. Ya, di tengah-tengah perjalanan itu. Nah, di sini perhatian juga bahwa termasuk kekeliruan adalah ketika malam Muzdalifah, yaitu 9 malam 10, di malam Muzdalifah kita menyibukkan diri setelah salat Isya, menyibukkan diri dengan mengambil bebatuan atau kerikil-kerikil. Maka ini tidak benar. Yang benar adalah setelah salat Maghrib 3 rakaat, kemudian Isya 2 rakaat, maka kita tidur sampai waktu subuh. Kalau kita termasuk orang yang wajib bermalam di Muzdalifah. Adapun pengambilan batu kerikil untuk pelemparan Jamratul Aqabah adalah dari perjalanan dari Muzdalifah ke mana? Ke Mina. Pada tanggal berapa? Tanggal 10 Zulhijjah, ya. Nah, tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian yang diambil itu sebesar apa? Yaitu sebesar batu sebesar kuku. Ya, sebesar kuku. Ini batu yang diambil. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bercerita, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadatal aqabah wa huwa ala naqati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku pada hari tanggal 10 Zulhijjah, dan beliau di atas onta beliau. Hatil qitta li al-hasa, artinya hat al-qit liya hasan, artinya ambilkan untukku batu kerikil. Hasan itu adalah batu sebesar kuku, ya, sebesar kuku kita ini. Kemudian kata Abdullah bin Abbas yang memiliki cerita ini, falaqittu lahu sab'a hasayatin hunna hasal khadh. Lalu aku ambilkan 7 batu kerikil, dan mereka itu adalah hasal khadh. 7 batu kerikil itu adalah disebut dengan batu-batu khadh. Khadh adalah batu yang seseorang bisa melempar batu tersebut dengan 2 jari jemarinya. Khadh itu batu yang seseorang bisa melempar batu dengan 2 jari jemarinya. Jadi tidak terlalu besar, nggak bisa dilempar juga, tapi secukupnya, ya, kecil dengan 2 jari jemarinya. Itu khadh artinya. Kemudian diberikan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bi amsali haula'i farmu, dengan batu-batu seperti inilah kalian lempar nanti Jamratul Aqabah. Wa iyyakum wal ghulu fid din, fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghulu fid din. Artinya, jauhilah kalian dari sifat terlalu berlebih-lebihan. Sesungguhnya sifat terlalu berlebih-lebihan di dalam agama telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terus berjalan sampai Mina. Selama perjalanan di Mina banyak-banyak membaca apa? Talbiyah. Selama perjalanan di Mina banyak-banyak membaca talbiyah. Nah, setelah sesampainya di Mina, maka kita langsung menuju Jamratul Aqabah. Ya. Ini perlu Jamratul Aqabah, ya. Iya. Ada gambarnya. Biar mudah kita memahami, kita lihat gambarnya. Saya ulangi, sesampainya kita di Mina, kita langsung menuju Jamratul Aqabah. Jamratul Aqabah adalah jamroh atau lubang jamroh yang paling dekat dengan arah kota Mekah dan paling terakhir dari kota Mina, dari daerah Mina. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebentar lagi kita akan lihat gambarnya nanti. Ketika sebelum melempar Jamratul Aqabah, kita putuskan talbiyah kita. Jadi
berhenti talbiyah kapan? Sebelum melempar jamratul aqabah. Ya, ini sebelum melempar jamratul aqabah kita berhenti mengucapkan talbiyah. Berarti kita bertalbiyah dari mulai kapan? Dari tanggal 8 pagi. 8 1 hari, 9 2 hari, kemudian setengah hari mungkin dari tanggal 10, 2 hari setengah kita bertalbiyah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berdasarkan sebuah dalil dari riwayat Abdullah bin Abbas yang hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa Abdullah bin Abbas bercerita, lam yazalin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yulabbi hatta rama jamratal aqabah. Nabi Muhammad SAW masih saja bertalbiyah sampai beliau melempar jamratul aqabah. Sampai beliau kapan? Melempar jamratul aqabah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika melempar jamratul aqabah, maka dijadikan bagian badan kanan kita, bagian kanan dari badan kita mengarah ke Mina. Mengarah kemana? Ke Mina. Dan bagian kiri dari tubuh kita mengarah ke Ka'bah, ke arah Mekah. Ya, mengarah ke Ka'bah, ke arah Mekah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesudah itu kita lempar. Lemparannya sebanyak 7 batu kerikil. Jadi nanti bapak-bapak, saudara, ibu-ibu, saudari sekalian mengambil batunya itu cuma berapa? 7 saja, nggak usah terlalu banyak. Saya ulangi, kita sekarang ini anggap saja kita berasal dari Muzdalifah, dari sini, ya. Muzdalifah, kemudian kita melewati Mina, ya. Kemudian setelah itu kita sampai ke arena atau lubang-lubang jamarat, ya. Nah, yang pertama kali kita tuju, dan ini ingat tanggal berapa? Bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, tanggal 10 Zulhijjah, ya. Yang pertama kali kita tuju adalah Jumratul Aqabah atau Jamratul Aqabah. Nah, ketika kita sampai ke Jamratul Aqabah, maka kita putuskan talbiyah kita. Sebagaimana hadis tadi dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ya. Beliau bercerita, lam yazalin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yulabbi hatta rama jamratal aqabah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih saja bertalbiyah sampai melempar jamrah aqabah. Nah, kemudian ketika melempar jamrah aqabah persis seperti di gambar ini. Gambar ini perhatikan, ini Mina sebelah sana, ya. Perhatikan di gambar ini, Mina di sebelah sana dan Mekah sebelah sana. Nah, kita jadikan bagian kanan dari tubuh kita ke arah Mina. Bagian kiri di tubuh kita, dari tubuh kita ke arah Mekah, ya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan melempar Jamratul Aqabah. Jamratul Aqabah dilempar sebanyak 7 lemparan batu kerikil, ya. Setiap lemparannya kita membaca apa? Allahu Akbar. Setiap lemparannya kita membaca Allahu Akbar. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau ada yang bertanya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kapan kita boleh pertama kali melempar Jamratul Aqabah? Ingat, ini tanggal berapa? 10. Kapan kita boleh pertama kali melempar Jamratul Aqabah? Pertanyaan ini ditujukan terutama kepada para ibu-ibu, saudari-saudari, anak-anak kecil, orang tua. Kenapa? Apa sebabnya? Tahu? Karena mereka duluan ke Mina. Sebelum subuh mereka sudah duluan ke Mina. Nah, kira-kira kita anggap ada sebagian perempuan yang sampai ke Mina sebelum subuh. Bolehkah mereka melempar? Bolehkah mereka apa? Melempar. Maka jawabannya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh saja.
ya, sebagaimana hadis riwayat Imam Abu Dawud, arsalan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi Ummi Salamah lailatan nahar farama jamratal aqab faramatil jamra qabla al-fajri thumma madat fa afadat. Artinya Nabi Muhammad SAW mengutus Ummu Salamah pergi duluan pada malam Muzdalifah, yaitu pada malam tanggal 10. Kemudian sesampainya di Mina, beliau melempar jamarat. Kira-kira sampai di Mina ini kapan? Sebelum subuh. Beliau melempar jamarat sebelum subuh, bahkan ada riwayatnya qabla al-fajr, sebelum subuh. Lalu beliau lempar, kemudian beliau pergi ke Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah. Makanya di sini ada sebuah permasalahan. Nanti kalau ibu-ibu duluan ke Mekah, dari Muzdalifah ke Mina, dan waktunya sebelum subuh, tidak perlu untuk menunggu setelah subuh, tetapi langsung saja melempar jamratul aqabah sebelum subuh. Bisa dipahami ya, Bapak-bapak sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang ada hadis yang berbunyi, hadis riwayat Imam Ahmad dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, la tarmu hatta tatlu'a syams. Jangan kalian melempar jamratul aqabah sampai terbit matahari. Ini bertentangan nggak dengan hadis sebelumnya? Bertentangan. Ummu Salamah dibiarkan oleh Rasulullah untuk melempar sebelum subuh. Adapun hadis Abdullah bin Abbas langsung, ya, perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tarmul jamrata hatta tatlu'a syams. Jangan kalian melempar jamratul aqabah sampai terbit matahari. Maka kita jawab, ya, untuk menggabungkan keduanya, hadis yang larangan tidak boleh melempar sebelum terbitnya matahari adalah untuk orang-orang yang kuat-kuat. Adapun yang lemah-lemah, sesampainya kapan mereka di Mina, sampainya mereka di Mina, maka mereka boleh langsung melempar apa? Jamratul aqabah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melempar jamratul aqabahnya kapan? Lihat hadis riwayat Muslim dari Jabir, beliau bercerita, rama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jamrata yauman nahri duhan wa amma ba'du fa idza zalati syams. Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melempar jamrah pada hari 10, yaitu pada hari Idul Adha yang disebut dengan Yaumun Nahar, ya. Jadi hari ke-8 hari Yaumut Tarwiyah, hari Tarwiyah. Hari ke-9 hari Arafah. Hari ke-10 disebut dengan hari Nahar. Nah, di sini hadisnya berbunyi seperti itu. Rasulullah SAW melempar jamrah pada hari Nahar, yaitu tanggal berapa? 10 Dzulhijjah, ya, waktu duha. Adapun hari-hari setelahnya beliau melempar setelah tergelincir matahari menunjukkan waktu zuhur. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu waktu yang paling utama yang bisa kita gunakan untuk melempar jamrah. Nah, kalau begitu sudah kita dapati, waktu awal-awal sudah kita dapati. Waktu akhir kapan? Akhir pelemparan jamratul aqabah kapan? Maka memang terjadi perbedaan pendapat di antara ulama, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas diperbolehkan melempar jamrah aqabah sebelum terbit fajar tanggal 11. Jadi malam boleh kan? Boleh. Hadisnya yaitu dalam hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ada orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, ramaitu ba'dama amsaitu. Wahai Rasulullah, aku melempar setelah masuk waktu sore. Ya, setelah masuk waktu apa? Waktu sore. Menunjukkan bahwasanya melempar jamratul aqabah diperbolehkan, ya, setelah masuk waktu sore, dan sebagian berpendapat masuk waktu sore ini adalah bisa juga dinamakan dengan nama malam hari, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Al-Mufassir Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti rahimahullahu taala. Jadi akhir pelemparan jamratul aqabah kapan? Sampai kapan? Sampai malam sebelum terbit fajar hari keberapa?
ke-11. Bisa dipahami ya Pak ya? Ya. Kemudian setelah itu, setelah melempar jamrah Aqabah, yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hadiyu, menyembelih hadiyu. Nah, menyembelih hadiyu ini kalau kita sudah kolektif mengumpulkan dengan panitia haji, maka sudah selesai kita. Tidak ada urusan lagi dengan hadiyu, kecuali orang yang ingin ke pasar kambing sendirian, ya, atau menyembelih sendirian, maka tidak mengapa. Ya, maka tidak mengapa dia untuk menyembelih sendirian pada hari itu. Tapi kalau sudah kolektif sudah selesai, ya, menyembelih hadiyu. Dan seperti yang sudah kita bicarakan tadi, untuk haji tamattu diwajibkan dia membayar apa? Menyembelih apa? Hadiyu. Dan untuk haji qiran juga seperti itu. Adapun haji ifrad maka tidak dia. Tetapi jika dia tidak mampu menyembelih kambing, maka dia boleh untuk berpuasa 3 hari selama di tanah suci dan 7 hari ketika pulang ke daerah masing-masing. Hal ini berdasarkan sebuah hadis riwayat surat Al-Baqarah ayat 196. Ya, hal ini berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 196. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaysara minal haji. Faman lam yajid fasiyamu 3 ayyamin fil hajj wa 7 idza raja'tum tilka 'asharatun kamilah." Tilka 'asharatun kamilah. Artinya, barang siapa yang menunaikan haji tamattu dengan berumrah kemudian haji, maka dia menyembelih apa yang mudah baginya dari hewan hadiyu. Jika dia tidak mendapati hewan yang disembelih sebagai hewan hadiyu, maka dia berpuasa 3 hari, ya, pada waktu haji, dan 7 hari jika dia pulang, dan itu adalah 10 hari yang sempurna. Dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Yang itu apabila bukan penduduk kota Mekah. Nah, ini berarti ada penjelasan selanjutnya. Jika penduduk kota Mekah ingin mengerjakan haji tamattu boleh, tetapi tidak ada hadiyu. Penduduk kota Mekah ingin mengerjakan ibadah haji tamattu boleh, tetapi tidak ada kewajiban apa? Hadiyu. Hadiyu hanya orang-orang selain penduduk kota Mekah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah hadiyu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan pencukuran rambut. Pencukuran rambut yang diperbolehkan dalam rangka bertahallul di sini adalah dua macam. Macam yang pertama yaitu memendekkan seluruh rambut kepala. Macam yang kedua yaitu menggundul pelontos rambut kepala kita. Dan untuk yang lebih utama, jika ditanya yang lebih utama, dua-duanya boleh dikerjakan. Silakan pilih salah satunya. Tetapi untuk ditanya yang lebih utama mana, maka yang lebih utama adalah yang menggundul pelontos rambutnya. Dalilnya apa? Yaitu sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rahimallahul muhalliqin." Allah merahmati orang-orang yang dihalq, yaitu digundul pelontos rambut kepalanya. Ya. Kemudian para sahabat bertanya, "Wal muqassirin ya Rasulullah?" Orang-orang yang hanya memendekkan rambut kepalanya, wahai Rasulullah, bagaimana? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Rahimallahul muhalliqin." Allah merahmati orang-orang yang menggundul rambut kepalanya. Kemudian ditanya lagi oleh sahabat untuk kedua kalinya, "Wal muqassirin ya Rasulullah?" Orang-orang yang memendekkan rambutnya bagaimana wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi sambil berdoa, "Rahimallahul muhalliqin." Allah merahmati orang-orang yang menggundul pelontos rambut kepalanya. Berarti berapa kali didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? 3 kali. Kemudian ditanya keempat kalinya, "Wal muqassirin ya Rasulullah?" Orang yang hanya memendekkan rambut kepalanya wahai Rasulullah. "Wal muqassirin." Ya Allah, rahmati orang-orang yang memendekkan rambut kepalanya. Nah, dari sini kita bisa ambil pelajaran bahwa yang paling utama jika kita ingin tahallul, baik dari umroh, baik tahallul haji, maka yaitu dengan menggundur rambut kepalanya, gundul pelontos. Dan ini untuk laki-laki, ya, untuk laki-laki.
Adapun perempuan, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mengambil ujung-ujung rambutnya seujung ruas jari, lalu dia potong. Ya, ini yang disebutkan untuk cara memotong rambut ketika tahallul perempuan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika dia sudah melempar jumrah Aqabah, kemudian dia memotong rambut, ya, hadyu tidak masuk. Jika dia memotong rambut, maka berarti dia dinyatakan tahallul awal. Tahallul awal. Nah, berarti sudah kita pahami ini, tahallul awal itu ini. Berarti ketika ada orang yang menunaikan ibadah haji, ya, dengan 3 caranya, haji tamattu atau haji ifrad atau haji qiran, sebelum tahallul awal dia bersetubuh, maka dia mendapatkan sanksi yang berat, yaitu menyembelih onta atau sapi, dan dia bagi-bagikan kepada fakir miskin kaum muslim tanpa dia ambil sedikit pun. Nah, ini maksud daripada tahallul apa? Tahallul awal. Jadi kalau dia sudah melempar jumrah Aqabah, kemudian apalagi? Mencukur rambutnya dengan 2 macam tadi, salah satunya silahkan dipilih, maka dia disebut dengan tahallul apa? Tahallul awal. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun bertahallul. Bertahallul artinya lepas dari ihram. Lepas dari ihram artinya larangan-larangan ihram sudah tidak berlaku lagi bagi orang tersebut. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bertahallul. Beliau mandi, beliau memakai minyak wangi, memakai pakaian biasa. Ya. Sesudah kapan ini? Sesudah tahallul awal, dan ini baru disebut dengan tahallul awal. Dan dia hendaknya dianjurkan untuk memakai pakaian yang paling bagus, ya, yang paling bagus. Baik. Setelah itu baru amalan selanjutnya pada hari ini masih tanggal berapa, Pak? Tanggal 10. Banyak kan amalannya? Makanya malam Muzdalifah itu istirahat. Ya, jangan pergi ke atas gunung nyari batu. Nah, istirahat ya para ikhwah sekalian. Istirahat sampai waktu subuh. Ya. Ada pengalaman saya awal-awal naik ke haji pertama, naik ke atas gunung di Muzdalifah. Saya masih ingat tuh, Muzdalifah itu kan kalau dari Arafah dia jalannya besar, sampai Muzdalifah dia mengecil karena Muzdalifah itu diapit oleh 2 lembah, ya, mengecil dia, makanya sering terjadi macet di situ. Nah, disitulah yang disebut dengan Masy'aril Haram. Karena kebelet, naik kita ke atas gunung, ya, untuk membuang hajat kecil. Turun gunung, wah, ini sudah kuning semua, ya, bekas buang orang buang hajat di atas sana. Maka hati-hati ya para ikhwah sekalian dengan najis-najis yang ada di sana. Ya, nah, ini jangan ada yang tidur di atas gunung itu, kalau seandainya ngigo gimana, jatuh. Syahid Ustaz, syahid. Ya benar, tetapi jangan sampai kita membahayakan diri kita sendiri. Ya para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Setelah kita bertahallul, kita pergi ke Mekah untuk apa? Tawaf ifadah. Berarti di sini tawaf ifadah dalam keadaan masih memakai kain ihramkah atau sudah berpakaian biasakah? Sudah berpakaian biasa. Ya, berihramnya sudah berpakaian biasa. Dalil yang menunjukkan akan tawaf ifadah, dan tawaf ifadah adalah rukun haji. Artinya tidak bisa tidak ditinggalkan, harus dikerjakan. Tidak bisa ditinggalkan, harus dikerjakan. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis riwayat surat Al-Hajj ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma liyaqdu tafathahum wal yufu nudurahum wal yatawafu bil baitil atiq." Kemudian selesaikan pekerjaan-pekerjaan haji mereka, kemudian tunaikan nazar-nazar mereka dan tawaflah. Nah, ini perintah. Ini disebut dengan tawaf ifadah, yang disebut juga dengan tawaf haji.
Jadi kalau ditanya tawaf ifadah itu adalah sama dengan tawaf haji dan dia rukun. Sebagaimana umroh ada tawafnya, haji pun ada tawafnya, dan tawaflah mengelilingi Baitullah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tata cara tawaf seperti biasa yang sudah kita pelajari tadi. Ya, yang sudah kita pelajari tawaf dimulai dari Hajar Aswad, kemudian sampai ke Rukun Yamani berjalan, dari Rukun Yamani ke Hajar Aswad membaca Rabbana Atina, dihitung 1 putaran, dan tawaf dilakukan dari mulai Hajar Aswad ke Hajar Aswad sebanyak 7 putaran. Setelah tawaf, sholat 2 rakaat. Nah, perhatian di sini, bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa setiap tawaf 7 putaran, baik itu tawaf umroh kah, tawaf kudum kah, tawaf haji kah, selalu pasti ada sholat 2 rakaat setelahnya. Di dalam riwayat disebutkan fi kulli sab'ati asywat salatun atau rakaatan. Di setiap tawaf 7 putaran ada 2 rakaat. Jadi bapak nanti kalau seandainya ke Mekah, setelah bapak umroh, bapak ingin tawaf sunnah, tawaf 7 putaran, diperbolehkan, silahkan. Maka setiap kali kita tawaf, kita dianjurkan untuk sholat 2 rakaat setelahnya. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah mengerjakan tawaf ifadah, maka disebut dia tahallul tsani atau at-tahallulul akbar. Bedanya dengan tahallul awal apa? Tahallul awal seluruh larangan ihram itu boleh dia kerjakan kecuali 1, bersetubuh dengan lawan jenis. Adapun kalau sudah tahallul tsani atau disebut dengan at-tahallulul akbar, maka halal segala sesuatu baginya sampai dia bersetubuh dengan lawan jenisnya. Paham ya para ikhwan sekalian? Dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada permasalahan. Kalau kita lihat tadi tanggal 10, ada berapa pekerjaan? Ayo sebutkan, Pak. 4. Tolong sebutkan. 1. Ini yang digambar apa? Melempar Jamratul Aqabah. Yang kedua hadyu. Yang ketiga tahallul dengan mencukur rambut. Yang keempat tawaf ifadah. Mohon diulangi sama-sama. Yang 1 melempar jamrah Aqabah. Yang kedua hadyu. Yang ketiga tahallul. Yang keempat tawaf. 4 perkara ini boleh diputar-putar, dibolak-balik. Misalkan orang dari Muzdalifah langsung ke Mekah, dan ini sebagian yang dikerjakan oleh jamaah haji Indonesia. Langsung ke Mekah untuk tawaf ifadah. Baru setelah tawaf ifadah mencukur rambut, baru bertahallul, baru setelah itu melempar jamratul aqabah. Boleh nggak? Boleh. Atau ada lagi yang dibalik, orang setelah sampai Mina dari Muzdalifah pagi, dia sampai Mina langsung dia mencukur rambutnya, kemudian melempar, baru melempar jamratul aqabah. Boleh nggak? Boleh. Ya, boleh seperti itu. Ada lagi orang mungkin dia hadyu dulu, kemudian setelah itu melempar jamratul aqabah, kemudian setelah itu apa? Bertahallul, bercukur, baru tawaf ifadah. Boleh enggak? Boleh. Nah, kita katakan boleh, harus tahu dalilnya. Dalilnya adalah bahwa sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu ada orang datang kepada Rasulullah SAW tanggal 10 ini. Perhatikan, ada orang datang kepada Rasulullah SAW tanggal 10 ini. Kata dia, lam ashur halaqtu qabla an azbah. Wahai Rasulullah, aku tidak sengaja, aku cukur dulu kepalaku sebelum aku menyembelih. Kata Rasulullah, izbah wala haraj, silahkan sembelih, enggak mengapa. Yang kedua,
Datang lagi, lam asyur fanahartu qabla an armi. Wahai Rasulullah, aku menyembelih hadiu dulu sebelum aku melempar jamratul aqabah. Kata Rasulullah SAW, irmi wala haraj. Lempar, tidak ada mengapa bagimu. Ya, melempar duluan dia pada tanggal 10. Padahal yang dilakukan oleh Rasulullah apa? Melempar dulu, baru hadiu, baru tahallul, baru setelah itu tawaf ifadah. Ada lagi yang bertanya, halaqtu qabla an armi. Wahai Rasulullah, aku mencukur rambutku sebelum aku melempar jamratul aqabah. Kata Rasulullah, irmi wala haraj. Lempar sekarang, tidak ada mengapa bagimu. Ada lagi yang bertanya, afattu ilal baiti qabla an armi. Aku tawaf ifadah dulu sebelum melempar jamratul aqabah. Kata Rasulullah SAW, irmi wala haraj. Lempar sekarang, tidak mengapa bagimu. Ya, ada lagi yang bertanya, Romaitu ba'da ma amsaitu. Aku melempar jamratul aqabah wahai Rasulullah setelah masuk waktu sore, yaitu waktu malam. Kata Rasulullah, la haraj. Tidak mengapa, tidak ada dosa bagimu, tidak ada sanksi bagimu. Kemudian orang ini lagi bertanya, ya Rasulullah, sa'aitu qabla an atuf. Aku sa'i dulu sebelum tawaf. Kata orang ini, kata Rasulullah SAW, la haraj, tidak mengapa. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Nah, ini semuanya berarti diperbolehkan. Jadi boleh dibulak-balik gitu. Ya, amalan tanggal 10 itu silahkan. Mana yang lebih mudah bagi kita untuk mengerjakannya dahulu? Silahkan. Juga tawaf ifadah boleh diakhirkan di hari ke-11 kah? Hari ke-12 kah? Silahkan. Kalau misalkan, waduh kita capek sekali Ustaz, penuh, sesek, ya saya kurus ceking begini, disempet sama orang-orang, capek, ya melempar jamratul aqabah itu sudah jam 4 sore baru sampai ke jamrahnya, ya baru kita melempar, baru setelah itu tahallul, udah capek sekali. Kalau malam ini, padahal malam itu harus bermalam di mana? Di Mina. Maka boleh diakhirkan besok. Paham ya para ikhwah sekalian? Ini Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya yaitu amalan tanggal 11, 12, 13. Nah, lihat gambar sekarang. Ya, kenapa? Ya sebentar, kita selesaikan dulu baru pertanyaan. Ya, bentar lagi. 11, 12, 13. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi amalan-amalan tanggal 10 Dzulhijjah ada 4 amalan. Sekarang 11, 12, 13. Sebelum saya masuk kepada amalan tanggal 11, 12, 13, saya lupa tadi. Setelah tawaf ifadah, maka bagi yang mengerjakan haji tamattu' dia diwajibkan sa'i. Diwajibkan apa? Sa'i, yang disebut dengan sa'i haji. Adapun bagi yang mengerjakan haji ifrad atau haji qiran, kalau dia di awal sudah mengerjakan sa'i setelah tawaf qudum, masih ingat ya? Kalau dia di awal sudah mengerjakan setelah tawaf qudum sa'i, maka dia tidak perlu lagi mengerjakan sa'i setelah tawaf ifadah. Nah, itu dia, ya. Nah, baru setelah itu dia kembali lagi ke Mina. Dan jangan sampai dia bermalam di Mekah, karena bermalam pada hari-hari tasyrik di Mina termasuk amalan-amalan wajib yang apabila ditinggalkan tanpa ada uzur, maka bisa menyebabkan kita kena sanksi, yaitu meninggalkan kewajiban, yaitu menyembelih kambing. Itu sanksinya, ya, menyembelih kambing. Nih para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara masalah tanggal 11, 12, 13 yang disebut dengan hari-hari tasyriq. Jadi saya ulangi, tanggal 8 hari apa?